Halo teman-teman, berjumpa bersama saya Syahidan di channel YouTube Kodepedia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat project sederhana yaitu control relay dengan Node MCU ESP8266 menggunakan database Firebase. Oke, dalam video ini saya akan membaginya ke dalam dua part. Part yang pertama ini saya akan fokus pada pembuatan aplikasi Android-nya. Kita harus menyiapkan dulu tools Android Studio, dan video yang kedua kita akan berfokus kepada pembuatan program di Node MCU-nya dan rangkaian alatnya seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja bikin aplikasi Android-nya. Baik, sebelum kita membuat project baru, pastikan komputer kalian terhubung dengan internet. Karena nanti kita akan membutuhkan koneksi internet untuk menghubungkan antara Android Studio dengan Firebase-nya, seperti itu. Kita langsung saja membuat project baru. Di sini saya akan memilih empty project. Teman-teman beri nama bebas ya ini ya. Terserah teman-teman mau diberi nama apa. Di sini saya menggunakan Oke, jika build Gradle-nya sudah selesai, di sini kalian akan ditujukan pada dua halaman, yaitu ada main activity sama activity main. Main activity ini untuk kode sumber Java-nya nanti, dan ini untuk layout kita nanti. Sebelum kita masuk dalam proses pengkodingan, di sini saya akan menghubungkan Firebase-nya dulu dengan Android Studio. Nah, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah berikut. Sebelumnya, pastikan Android Studio teman-teman sudah terhubung dengan akun Google teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke ini nih, di pojok kanan atas ada gambar pengguna. Teman-teman tinggal masuk aja di sini nanti. Karena di sini saya sudah login ya. Maka saya akan langsung saja menghubungkan Android Studio dengan Firebase. Pertama masuk ke tools, selanjutnya pilih Firebase. Nah, selanjutnya kita pilih real time database. Nah, ini. Lalu klik save and retrieve data, lalu connect to Firebase. Kita tunggu. Nah, pada project ini saya akan membuat database baru. Yaitu di sini berarti create new Firebase project. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pernah bikin database sebelumnya dan ingin menggunakan yang lama, nggak apa-apa, tinggal pilih aja di sini choose an existing Firebase or Google project di sini. Tapi di sini saya akan membuat project baru ya, project Firebase baru. Di sini nama database-nya control relay. Tinggal connect to Firebase aja. Nah, apabila Firebase-nya sudah terhubung, maka di sini akan ada validasi connected. Selanjutnya teman-teman klik yang ini nih, add the real-time database to your app. Kita klik accept change. Kita tunggu sampai build Gradle-nya selesai. Nah, jika build Gradle-nya sudah selesai, kita masuk ke Firebase-nya di web browser teman-teman. Selanjutnya, go to console. Kita cari project yang baru tadi. Saya menggunakan nama control relay. Nah, ini. Kita pilih control relay. Sesuaikan ya dengan nama database teman-teman, jangan sampai tertukar. Selanjutnya, kita masuk ke real time database di navigation bar sebelah kiri. Lalu klik buat database baru. Kita klik berikutnya saja langsung. Nah, di sini kita akan memilih mode terkunci ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pengkodingan, di sini kita rubah dulu aturannya. Nah, ini kan rules-nya itu read sama write-nya masih false ya. Kita rubah ke true. Kenapa kita rubah? Karena kalau misalnya dia masih false, ntar datanya nggak bakal bisa dibaca di aplikasinya, di aplikasi Android-nya. Dan kalau misalnya read-nya masih false juga, write-nya masih false juga, dia nggak bakal bisa masukin data. Jadi kita rubah semuanya ke true.
Kita klik publikasikan. Oke, selesai. Selanjutnya teman-teman pergi ke setelan project. Nah, di sini teman-teman unduh dulu yang ini nih, Google Service.json. Oke. Lalu teman-teman pergi ke lokasi tempat di downloadnya. Oke. Selanjutnya copy. Nah, kita buka Android Studio-nya. Selanjutnya rubah ini ke project agar lebih nyaman. Nah, kita cari yang build grader ini. Pilih lalu klik kanan. Selanjutnya show in Explorer. Oke. Nah, ini akan terbuka ya. Tadi kan kita sudah copy yang Google JSON-nya itu, kita pastekan di sini. Oke, tahap konfigurasi sudah selesai, kita siap untuk melakukan coding. Yang pertama kita akan membuat layouting programnya terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap layouting ya. Di sini teman-teman bisa ikuti kode yang akan saya ketikkan. Nah, di sini ada constraint layout, teman-teman bisa blok dari bacaan constraint layout sampai Android X. Lalu teman-teman hapus, ganti dengan relative layout seperti ini. Maka yang bawah juga otomatis ngikut ya. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan di sini layout Gravity. Teman-teman rubah menjadi center vertikal. Selanjutnya teman-teman masukkan background. Ini sesuai selera ya. Di sini saya menggunakan warna coklat gitu ya. Teman-teman bisa ikuti atau bisa improvisasi seperti ini. Nah, di sini ada text view bawaan, teman-teman hapus saja blok dari tag penutup sampai ke tag pembuka text view ini. Hapus, oke. Saya akan membuat relative layout baru. Lebarnya match parent. Lalu weight-nya juga warp content. Nah, di sini saya relative layout ini akan digunakan sebagai header-nya gitu, untuk judulnya gitu ya. Jangan lupa ditambahkan tag penutup. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan dulu Gravity-nya. Selanjutnya menambahkan margin bottom. Margin bottom ini bertujuan agar nanti di bawahnya saya akan menambahkan relative layout lagi di bawah header ini. Akan menambahkan layout lagi atau relative layout. Nah, agar tidak nempel gitu, agar diberi jarak seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan lagi background, bebas ya, sesuai selera. Saya akan menambahkan coklat, warna coklat agak tua gitu. Nah, seperti ini. Ini tag penutupnya ganti. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan text view. Ini lebarnya warp content, tingginya juga warp content. Seperti ini. Selanjutnya tambahkan text alignment. Untuk posisi teksnya saya simpan di tengah. Selanjutnya text size. Text size ini ukuran teksnya saya menggunakan 17 pt misal. Tinggal disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Selanjutnya warna teksnya. Di sini teksnya saya menggunakan warna putih agak gelap. Selanjutnya judulnya, ini terserah teman-teman. Di sini saya misal menggunakan control relay. Lalu tag penutupnya jangan lupa. Oke. Mungkin akan ditambahkan sedikit bold gitu ya, biar tebal. Seperti text style.
bold. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan button untuk bagian lampu. Oke, teman-teman bisa ikuti ya. Di sini tambahkan lagi relative layout. Lebarnya match parent. Tingginya wrap content. Oke. Jangan lupa tutup seperti ini. Selanjutnya tambahkan graffiti. Oke, selanjutnya tambahkan juga background. Ini selera teman-teman juga. Saya menggunakan warna seperti ini. Nah, ini jangan lupa tadi relative layout yang ini kita kasih ID dulu. ID misalkan header. Oke. Selanjutnya kita tambahkan juga di sini ID misalkan lampu. Nah, ini disimpan di bawah header, berarti below, di bawah header. Oke. Kan otomatis dia ke bawah. Selanjutnya di sini teman-teman bisa tambahkan linear layout. Linear layout dengan lebar wrap content dan tinggi juga wrap content. Jangan lupa tag penutupnya. Lalu tambahkan graffiti. Saya menggunakan center vertikal. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan image view. Nah, sebelum kita menambahkan image view agar lebih menarik, saya akan menggunakan gambar yang saya miliki dari eksternal gitu ya. Teman-teman bisa download nanti, linknya ada di kolom deskripsi. Caranya, kita pergi ke apps, search, lalu klik main, lalu ke resource ini. Nah, lalu di sini kita bisa klik kanan, lalu new. Nah, pilih yang image asset. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar dari luar IDE ya. Misalnya saya punya gambar di download. Di picture ya, saya ada dokumen. Nah, ini aset. Nah, seperti ini. Backgroundnya akan saya ganti menjadi warna putih misal. Ganti putih. Oke, choose. Nah, kita perkecil ya ikonnya ini kebesaran. Disesuaikan dengan selera teman-teman. Oke. Selanjutnya kita beri nama misal lampu. Next. Finish. Oke. Kita masukkan juga aset yang lain ya. Seperti tadi, new, lalu pilih image asset. Kita akan misal menambahkan AC. Di sini ada air conditioner. Backgroundnya saya ganti menjadi warna putih. Oke. Ukurannya disesuaikan. Misalnya di sini saya akan beri nama AC. Next. Finish. Dan gambar yang terakhir di sini misal ada komputer. Maksudnya ini kita akan menyalakan dan mematikan komputer kita. Yang desktop ini, backgroundnya saya ganti menjadi warna putih. Selanjutnya kita resize juga. Oke. Jangan lupa diganti namanya menjadi misal desktop. Next. Finish.
Nah, tadi kita akan menambahkan gambar di dalam linear layout yang ini ya. Ini dirapikan dulu. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan image view. Width-nya teman-teman bisa tambahkan 100 dp. Height-nya juga sama 100 dp. Jangan lupa tag penutupnya. Selanjutnya di sini background. Nah, background ini untuk memilih gambar tadi ya. Kita akan memilih lampu. Nah, seperti ini. Lalu di bawah image view, hati-hati ya, bukan di bawah linear layout tapi di bawah image view di sini, klik enter. Kita akan menambahkan button. Nah, seperti ini. Button misal width-nya wrap content, height-nya wrap content, seperti ini. Lalu selanjutnya tambahkan teks, misal on, seperti ini. Dan text color-nya misal warna putih. Jangan lupa tag penutupnya. Selanjutnya background-nya, di sini saya akan menggunakan warna hijau gitu ya. Oke. Text size-nya saya menggunakan misalnya dicocokkan saja ini teman-teman ya. 7 pt, kurang besar nih. Kurang besar ya, 10. Maaf, ini harusnya text size, bukan text style. Nah, seperti ini, oke. Ini terlalu dempet ya dengan gambar lampunya, terlalu nempel gitu. Saya akan kasih margin left saja. Margin left sebesar misal 10 dp. Oke. Dan jangan lupa buttonnya dikasih ID juga. ID-nya misalkan on lamp. Oke. Dan selanjutnya di sini saya akan kasih button lagi. Teman-teman bisa copy paste saja. Kita blok dari tag penutup button ini sampai ke tulisan button. Oke, selanjutnya enter. Nah, seperti ini. Kita ganti ID-nya menjadi off lampu. Selanjutnya warnanya menjadi misalnya warna merah. Berarti merah tuh heksanya F5 42. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita copy paste saja. Berarti kita copy paste dari relative layout. Dari sini sampai ke sini. Oke. Nah. Hop. Oke. Nah, berarti di sini ganti ID-nya menjadi AC misal. Dikasih below karena ini di bawah lampu yang tadi ya di sini. Layout. Maaf. Oke, seperti ini. Di sini ganti menjadi lampu. Nah, seperti ini. Kita kasih margin top sedikit agar tidak menempel ini ya. Margin top sebesar misalnya 5 dp. Kurang misalnya 10 dp. Oke, cocok. Selanjutnya kita ganti namanya yang ini nih, ID-nya on lampu menjadi on AC. Camel case ya, camel case, jangan lupa biar rapih. Terus di sini menjadi off AC. Sebenarnya nggak ada ketentuan sih harus camel case atau apa, ini bebas gitu ya. ID-nya mau apa aja asal teman-teman ingat nanti buat dimasukin atau diinisiasi di dalam kode Java-nya seperti itu. Oke, oh ini teksnya belum kita ganti. Ini berarti menjadi off yang di lampu. Selanjutnya teks yang di sini off. Oke. Nah, di sini kita ganti gambarnya ya di image view yang AC ini menjadi gambar AC. Kita ganti di sini AC. Nah, yang ini.
Oh, ini lampu AC, tadi saya salah memberi nama ya di sini, nggak apa-apa. Asal kita ingat aja namanya tadi apa. Selanjutnya kita bisa copy paste lagi relative layout yang ini, yang AC. Kita pastikan di bawah. Oke. Jangan lupa ganti nama ID-nya. Misal di sini saya menggunakan desktop. Below berarti di bawah apa tadi? Di bawah AC di sini. Oke. Selanjutnya kita ganti ID-nya di sini menjadi on desktop. Seperti ini. Di sini menjadi off desktop. Oke. Selanjutnya kita ganti gambarnya di sini. Berarti menjadi desktop ya. Tadi kan kita ngasih nama asetnya desktop di sini. IC launcher desktop. Nah, ini. Nah, oke. Oke, sudah selesai. Untuk mengaktifkan button-button ini, kita akan memasukkan kode program. Teman-teman bisa masuk ke mainActivity.java. Pertama-tama saya akan instansiasi dulu function dari Firebase-nya. Sebelumnya kita inisiasi dulu button-button yang tadi sudah dimasukkan di layout ya. Teman-teman bisa ikuti saya apabila saya tidak jelas atau terlalu cepat menjelaskannya. Teman-teman bisa pause videonya atau rewind. Teman-teman juga boleh download video ini. Oke, kita mulai. Final button on lampu. Fill by ID. Nah, ini kita ambil dari ID buttonnya, yang ini. Nah, yang ini on lampu. Kita akan menginisiasi button dengan dengan ID-nya on lampu. Seperti itu. Kita samakan on lampu. Selanjutnya, apabila teman-teman mengalami merah seperti ini, teman-teman tinggal klik Alt dan enter secara bersamaan. Nah, teman-teman dapat copy saja kode yang tadi. Selanjutnya, pastekan di bawah. Nah, ini ganti menjadi off lampu. Begitupun yang ini. Nah, lalu teman-teman kopikan lagi kedua kode ini. Ini menjadi on AC. Begitupun yang ini. Baik, setelah teman-teman selesai menginisiasi setiap buttonnya, sekarang di sini saya akan menginstansiasi fungsi dari Firebase-nya. Teman-teman bisa ikuti kode berikut. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa kopikan kode ini.
dan pastekan di bawahnya. Terus satu kali lagi. Oke, lalu ganti ini menjadi ref AC, ini menjadi ref desktop, ini menjadi status AC, dan ini menjadi status desktop. Nah, fungsi instansiasi ini nanti kita akan mengambil nilai ini dan disimpan ke dalam variabel ini, ref lampu, ref AC, dan ref desktop. Mungkin teman-teman ini akan kosong ya, nanti jika setelah programnya dijalankan dan klik on off-nya itu, maka ini akan terisi. Ini saya sudah mengisi duluan gitu ya, agar bisa menjelaskan gitu. Nah, jika teman-teman sudah menginstansiasi fungsi Firebase ini, selanjutnya kita menampilkan nilai ini. Setiap nilai ini bukan menampilkan, istilahnya mengambil gitu ya. Teman-teman bisa ikuti kode berikut. Ref lampu, add value event listener, paling atas ya, klik. Lalu teman-teman klik, ketikkan new value event listener yang paling atas, lalu klik enter. Maka otomatis akan membuat fungsi seperti ini. Selanjutnya tutup dengan titik koma. Nah, lalu kita masukkan fungsi untuk mengambil data ini. Teman-teman bisa ketikkan if data snapshot .exist, maka buat variabel bertipe data long dengan nama variabel message. Ini bebas sih, mau nama message atau apa aja. Di sini saya menggunakan message. Selanjutnya data snapshot get value long titik class. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat kondisi. Kita kembali dulu ke layoutnya. Nanti di sini tampilannya tidak akan menampilkan dua button seperti ini. Nanti akan hanya akan menampilkan satu buah button dengan kondisi tertentu. Misal, jika lampu menyala, maka di sini akan menampilkan tombol off. Nah, jika lampu padam, maka akan menampilkan tombol on, seperti itu. Maka on itu jika lampunya padam dinyalakan on, jika misalnya lampunya nyala untuk dipadamkan off, seperti itu. Mungkin bisa lebih nyaman juga sebaliknya gitu ya, tergantung teman-teman. Oke. Kita masukkan kode berikut, teman-teman bisa ikuti. If message, nah kita ambil nilai ini, message ini yang sudah diambil dari sini nih, status lampu. Berarti nilai ini sudah didapat di sini gitu ya. If message sama dengan 0, off lampu ini nama button ya, yang ini nih. Nah, off lampu set visibility maksudnya view gone. Lalu on lampu set visibility view dot visible gitu. Selanjutnya else if message sama dengan 1, maka on lampu set visibility view ini ya. Nah, di sini off lampu
set visibility view dot visible. Seperti itu. Oke, akan saya jelaskan sedikit. Jadi jika nilai ini, lampu ini sama dengan 0, maka tombol off lampu tidak akan ditampilkan. Sedangkan tombol on lampu yang ini akan ditampilkan. Seperti itu. Jadi jika kondisi lampu padam, maka tombol off akan dihilangkan dan tombol on akan ditampilkan. Sebaliknya, jika kondisi lampu menyala, maka tombol menyala akan dihilangkan dan tombol mati akan ditampilkan. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membuat yang ref AC ya. Teman-teman tinggal copy saja dari bacaan ini ref lampu sampai ke titik koma di sini. Copy. Selanjutnya, pastekan di bawahnya. Oke. Nah, di sini teman-teman ganti menjadi ref AC. Oke. Selanjutnya di sini ganti menjadi off AC. Di sini ganti menjadi on AC. Begitupun di sini. Nah, teman-teman kopikan lagi dari kode ini ref AC sampai ke titik koma. Lalu teman-teman pastekan di bawah. Selanjutnya ref AC ini kita ganti dengan ref desktop. Selanjutnya off AC ini kita ganti dengan off desktop. Begitupun yang ini menjadi on desktop. Dan ini. Nah, tadi kita sudah membuat fungsi untuk mengambil nilai dari sini untuk difungsikan sebagai penampil tombol ya. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi untuk mengirim data ke sini untuk merubah nilai ini seperti itu. Kita panggil dulu nama buttonnya. Yang pertama saya akan memanggil nama button on lampu ya. Teman-teman bisa ikuti kode berikut. Teman-teman masukkan di bawah titik koma ini. Ketikkan on lampu. Set on klik listener yang paling atas, enter. Selanjutnya ketikkan view. Maaf, ketikkan dulu new. Nah, selanjutnya ketikkan view dot on click listener yang paling atas ya, langsung enter saja. Nah, dia akan otomatis membuat function baru. Selanjutnya di sini kita menginstansiasi dulu Firebase-nya. Firebase database 1 atau database saja. Database get instance. Database reference myref. Nah, kita masukkan ke status lampu. Nah, jangan lupa nilainya kita masukkan di bawah myref set value sama dengan kalau on berarti 1 seperti itu. Oke, akan saya jelaskan dulu sedikit. Jadi, jika tombol on lampu yang ini diklik, maka dia akan mengirimkan nilai ke dalam status lampu di sini sebesar 1, yang berarti tandanya ini di sini adalah nyala. Seperti itu ya. Nah, ini nyala ya, on lampu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membuat off lampu. Teman-teman bisa kopikan saja dari titik koma ini sampai ke kode on lampu. Teman-teman bisa pastekan di bawah. Oke,
Oke, yang on lampu kita ganti menjadi off lampu. Nah, dan ini ganti menjadi on. Selanjutnya teman-teman bisa kopikan dari on lampu sampai ke titik koma yang off lampu. Di sini ya. Copy. Lalu teman-teman pastikan di bawah. Kita ganti menjadi on AC. Dan ini kita diganti menjadi status AC. Oke. Begitupun yang ini menjadi off AC. Dan ini menjadi status AC. Oke. Teman-teman kopikan lagi dari on AC ini sampai ke titik koma yang off AC. Oke, kita kopikan di bawahnya. Paste. Oke, yang on AC kita ganti dengan on desktop. Maaf. Oke, di sini berarti menjadi status desktop. Oke, di sini menjadi off desktop. Dan di sini menjadi status desktop. Oke, penulisan kode sudah selesai. Teman-teman bisa periksa terlebih dahulu sebelum dijalankan. Oke, saya akan mencoba menjalankannya. Teman-teman bisa menggunakan dua metode untuk menjalankan aplikasinya ya. Teman-teman bisa langsung jalankan di smartphone Android teman-teman dengan cara menghubungkan smartphone ke dalam komputer atau laptop, lalu masuk ke mode debug di Android. Teman-teman bisa cari tutorial lain gitu ya tentang cara masuk ke mode debug, karena setiap smartphone hampir mirip sih ya. Nah, selanjutnya di sini nanti akan tampil nama smartphone teman-teman. Nah, sedangkan dalam kasus ini saya akan menggunakan emulator. Seperti itu, emulator dari Android. Oke, kita langsung jalankan saja. Kita tunggu hingga proses build-nya selesai. Oke, proses build sudah selesai. Untuk melihat agar sama dengan program teman-teman, di sini saya akan menghapus dulu nilai-nilainya ya. Di Firebase-nya akan saya kosongkan. Oke, kita coba klik ya di sini. On masuk. Status lampu di sini status AC masuk. Selanjutnya status desktop. Oke. Di sini akan berganti ya. Sekarang kita matikan. Oke. Sudah berhasil ya. Oke, saya rasa proses pembuatan aplikasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap perangkaian alat dan pembuatan programnya di NodeMCU ESP8266. Oke. Pada video part 2. Oke, sampai jumpa dan selamat ngoding.